Kalau kita melihat kata bosnya atau pelatihnya dari Frankfurt, Olivier Glasner ya, bahkan dia bilang bahwa Napoli itu mirip seperti Bayern Munich. Sudah sangat lama mereka tidak mendapatkan Scudetto. Di Liga Champions mereka juga mengejutkan ya, menang 4-1 lawan Liverpool. Dan kata Pep Guardiola, ini adalah tim terbaik di Eropa untuk saat ini. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Kali ini kita akan membahas tentang membaiknya performa dari tim Italia di kancah Eropa, terutama di Liga Champions. Kita melihat bahwa di Liga Champions musim ini ada 3 tim Serie A yang mampu menembus perempat final. Jadi ini adalah yang pertama kalinya setelah 17 tahun ada 3 tim Serie A di perempat final Liga Champions, yaitu AC Milan yang pertama ketika mereka menyisihkan Tottenham Hotspur, kemudian Inter Milan yang menyisihkan Porto, dan terakhir adalah Napoli yang menyisihkan Eintracht Frankfurt. Nah, ini adalah yang pertama sejak terakhir kalinya pada musim 2005-2006. Ketika itu yang menjadi juara adalah Barcelona. Itu adalah tahun ketika Italia menjadi juara dunia, dan 3 tim Serie A yang mampu lolos ke perempat final pada 17 tahun yang lalu itu adalah AC Milan, Inter Milan, dan kemudian Juventus. Bedanya adalah dulu Juventus, yang sekarang ini adalah Napoli. Inter Milan pertama kalinya ke perempat final setelah terakhir pada 2011. Kemudian Milan itu juga yang pertama kalinya ke perempat final setelah yang terakhir pada musim 2012. Sudah sangat lama kita melihat tim Italia bisa ada 3 tim di Serie A. Nah, kemudian kalau kita melihat Serie A ini mendominasi Eropa, terutama pada kurun 90-an dan kemudian pada kurun 2000 awal. Kalau kita melihat mereka sekarang ini pada 20 tahunan terakhir ini justru berada di bawah English Premier League atau Liga Primer, kemudian di bawah La Liga dan Bundesliga. Tapi kemudian kita melihat ada semacam revival ya, ada semacam kebangkitan dari tim-tim Italia. Nah, kalau kita melihat ya dalam catatan itu setidaknya ada 1 tim Serie A dalam 11 dari 20 final. Jadi selalu ada 1 tim Serie A ya. 1 tim Serie A dalam 11 final dari total 20 final. Jadi kurun 91 sampai 2010 itu ada 20 final. Nah, 11 diantaranya selalu ada 1 tim Serie A. Nah, ada 3 tim Serie A di perempat final itu di kurun atau di musim 2003 ke musim 2005 dan musim 2006. Bahkan di musim 2003 itu ada terjadi All Italian Final ya, ketika AC Milan bertemu dengan Juventus di Old Trafford yang dimenangkan oleh AC Milan lewat adu penalti. Nah, kita melihat disitulah kita melihat ada semacam kebangkitan ya, kebangkitan meskipun secara struktur finansial ini atau tim Serie A sekarang ini sangat berbeda dengan struktur finansial tim Serie A pada masa kejayaannya pada era 90-an terutama, di mana setiap klub itu terutama Magnificent Seven-nya, di situ ada Juventus, AC Milan, Inter Milan, ada Lazio, ada Roma, kemudian ada Napoli, ada Fiorentina. Nah, itu selalu bisa mendatangkan pemain-pemain bintang top dunia untuk datang ke Italia. Itu disitulah era ketika tim-tim Italia ini termasuk tim yang kaya raya. Tapi sekarang ini pencapaian 3 tim ke perempat final Liga Champions ini datang pada saat konsolidasi finansial dari tim-tim Serie A belum begitu bagus. Jadi ini lumayan mengejutkan ya. Kalau kita melihat dari daftar tim Serie A itu, yang masuk ke 20 besar tim terkaya versi Deloitte ya, itu hanya Juventus. Jadi 3 tim perempat finalis Liga Champions musim ini itu berada di luar 20 besar tim terkaya dunia versi Deloitte. Kalau kita melihat list daftar tim terkaya dunia itu, 20 besar itu mayoritas diisi oleh tim-tim dari Liga Primer. Ada 11 ya. Di peringkat 10 besar itu bahkan ada 6 tim Premier League di daftar tim terkaya. Nah, kita melihat apa
yang membuat terjadinya Italian Revival di Champions League. Nah, kita melihat pertama adalah beralihnya tim-tim Serie A ini ke bakat-bakat hebat dari luar. Ya, terutama sudah saya bahas sebelumnya, ada growth decree atau dekret pertumbuhan yang membuat pajak, ya, ada pengurangan pajak, ada diskon pajak kepada bintang-bintang dari luar, sehingga tim Serie A banyak mendatangkan pemain bintang dari luar. Kalau di Napoli ada Victor Osimhen, kemudian ada Kvaratskhelia, kemudian ada Rafael Leao, di Milan ada Olivier Giroud, kita melihat juga ada Theo Hernandez dari Prancis, Mike Maignan dari Prancis juga. Di Inter juga kita melihat ada Lautaro Martinez, ada Romelu Lukaku, Hakan Calhanoglu. Jadi cukup banyak pemain-pemain luar yang didatangkan ke Serie A. Kalau kita melihat starting line up pada pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, Napoli ini ada 5 pemain Italia, paling banyak lah. Napoli ada 3. Nah, kalau kita melihat di Inter itu ada 5. Ada 5. Kemudian kalau kita melihat di Milan itu hanya 1, yaitu Sandro Tonali. Jadi memang persentase pemain lokalnya cukup tertinggal dibandingkan dengan pemain asingnya. Nah, Napoli juga menarik ya musim ini. Mereka sudah unggul 18 poin untuk bisa mendapatkan Scudetto pertama mereka sejak 90. Sudah sangat lama mereka tidak mendapatkan Scudetto. Di Liga Champions mereka juga mengejutkan ya, menang 4-1 lawan Liverpool. Dan kata Pep Guardiola, ini adalah tim terbaik di Eropa untuk saat ini. Dan kita melihat juga ya, kalau kita melihat kata bosnya atau pelatihnya dari Frankfurt, Olivier Glasner ya, bahkan dia bilang bahwa Napoli itu mirip seperti Bayern Munich setelah timnya kalah 0-3 di pertandingan terakhir. Jadi memang ada harapan ya bagi Italia di Eropa. Kita melihat di Liga Eropa juga ada Roma di situ, ada Juventus di situ. Kemudian musim lalu juga Roma juara Liga Conference. Artinya ada kesempatan untuk bangkit. Nah, sekarang kita analisis ya, bagaimana peluang dari 3 tim Serie A ini di Liga Champions. Nah, disinilah mungkin letak apa ya, kalau kita melihat tim-tim Serie A ini masih belum diunggulkan untuk bisa menjadi juara Liga Champions musim ini. Kalau kita melihat dari superkomputer 5038, yang paling besar diunggulkan itu adalah Manchester City 33% untuk bisa menjadi juara, diikuti Bayern Munchen 23% untuk menjadi juara. Kemudian menyusul adalah Real Madrid dengan 14% peluangnya untuk bisa menjadi juara. Barulah ada di situ tim Serie A yaitu Napoli dengan 11%. Disusul Benfica 7%, Chelsea 6%, Inter 4%, dan Milan sebagai tim yang paling tidak diunggulkan di Liga Champions tahun ini, musim ini, yaitu hanya punya peluang juara sebesar 2%. Nah, itulah bahasan kita tentang tim Serie A. Silakan jika ada komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.